Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan renungan di pagi hari ini. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kembali ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu, karena kami menyadari kami perlu Engkau. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, hati kami mudah sekali untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi saat ini kami datang kepadamu, memohon kekuatan daripadamu Tuhan, agar kami selalu memperoleh kemenangan dalam kehidupan kami, terlebih di hari yang baru ini. Berbicaralah Engkau Bapa melalui firman-Mu, agar firman itu menjadi kekuatan roh bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bertumbuh dengan mengampuni. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24 yang mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bila Paulus menasihati Timotius, awasilah dirimu sendiri. Maka Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jagalah dirimu. Lengkapnya kata Yesus, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lukas 17 ayat 3 sampai 14. 17 ayat 3 sampai 4. Jadi jaga diri kita sehingga kita boleh mengeluarkan kata-kata maupun sikap yang baik, mampu mengampuni seseorang, mampu menasihati seseorang dengan baik dan lemah. Jadi apakah yang Yesus maksud dengan kata-kata jagalah dirimu? Yaitu tadi, tidak lain adalah agar murid-muridnya bersikap dengan kebenaran dan sekuat tenaga yang ada dalam diri mereka untuk mengampuni orang lain. Kecenderungan manusia sebagai makhluk insani lebih mudah menutup pintu ketimbang membukanya bagi orang lain yang bersalah. Sehingga Yesus mengatakan, jagalah dirimu, janganlah seperti itu. Karena ia tahu bahwa manusia itu adalah manusia yang sekali disakiti hatinya, atau sekali harga dirinya dilukai, atau kepercayaannya dikhianati, maka manusia itu tidak akan ada lagi ruang di dalam hatinya untuk orang yang bersangkutan. Yesus tahu itu. Maka Yesus berkata, berubahlah, jagalah dirimu untuk tidak seperti itu. Berilah ruang kepada orang lain. Berilah pengampunan kepada orang lain. Ini akan sangat sulit ya, jika pertumbuhan iman kita tidak benar. Sebab bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh ke arah Tuhan yang benar, tetapi jika kita terus memelihara sakit hati, jika kita terus memelihara kebencian terhadap sesama ciptaan Tuhan. Yesus mengatakan seperti firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Bereskan dulu hubunganmu dengan sesamamu, baru engkau bisa menjalin hubungan denganku. Mulai doa-doa, mulai persembahanmu. Dengan kata lain, Yesus mengatakan tidak layak segala persembahanmu itu. Tidak layak segala doa-doamu itu. Jika engkau masih mempunyai permasalahan yang tidak engkau bereskan dengan sesamamu. Bereskan dulu. Murid-murid Yesus, ketika Yesus mengatakan, jagalah dirimu, mereka menyadari betul situasi ini. Karena itu, mereka menjawab, Tuhan tambahkanlah iman kami. Mereka memerlukan Tuhan. Mengampuni adalah sesuatu yang hanya dimungkinkan oleh iman. Iman melampaui kemampuan manusia. Iman membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lukas 17 ayat. Begitu besar kuasa iman. Begitulah kuasa pengampunan juga.
Karena itu pertanyaan saya, pertanyaan kita bersama. Ketika Anda disakiti, ketika Anda dilukai, apakah isi doa Anda kepada Tuhan? Apakah agar Tuhan memampukan Anda untuk membalasnya, bahkan membalasnya berkali-kali lipat? Atau isi doa Anda adalah agar Tuhan memampukan Anda untuk mengampuni? Apakah Anda berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami untuk kami dapat melakukan hal ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mengampuni berarti percaya bahwa yang bersangkutan masih layak untuk diberi kesempatan. Mengampuni berarti percaya bahwa yang bersangkutan memiliki potensi-potensi positif yang bila diberi kesempatan akan membuktikan betapa yang semula kita anggap mustahil ternyata mungkin. Bayangkan jika Paulus yang dulu bernama Saulus yang mengejar-ngejar orang Kristen itu tidak diberi pengampunan atau tidak diberi kesempatan oleh Yesus untuk bertobat. Mungkin Paulus tidak bisa menobatkan beribu atau beribu-ribu orang sampai saat ini. Tetapi sebaliknya, Tuhan memaafkan dia. Dan Paulus diberi kesempatan untuk bertobat. Dan hasil pertobatan itu, hasil pengampunan itu, dia memberitakan firman Tuhan begitu dahsyat. Sebaliknya, bagaimana pula sekiranya jika Tuhan memutuskan untuk tidak mengampuni Paulus? Selamat pagi, selamat berkarya, selamat mengampuni. Tuhan Yesus menambah-nambahkan iman kepadamu. Amin.